Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bayanu khasiyati qalbil insani. Adapun bab ini menjelaskan tentang kekhususan hati manusia. I'lam, ketahuilah, anna jumlata ma dzakarnahu, bahwa sesungguhnya jumlah sesuatu yang kita sebutkan, mulai dari tentang hati dan hawa, akal dan nafsu, qad an'amallahu bihi, Allah telah memberikannya, ala sairil hayawanati, terhadap hewan-hewan, siwal adami, selain diberikan juga kepada manusia. Karena lil hayawani, bagi hayawan, asyahwatu, adapun syahwat, artinya hewan memiliki syahwat, wal ghadabu, dan emosional, wal hawasu al-dhahiratu, dan panca indera, wal batinah, panca indera yang zahir, yang nampak seperti mata, wal batinah, dan panca indera yang batin seperti mata hati. Aydon, juga. Hatta, sehingga, annasyata, sesungguhnya kambing, taro adz-dzi'ba, melihat serigala, bi'ainiha, dengan matanya, fata'lamu, maka ia mengetahui, ada watahu, terhadap permusuhannya, biqalbiha, dengan hatinya, fatah rubuh minhu, maka kambing itu akan lari dari serigala. Fadzalika, adapun hal itu semua bisa terjadi, huwa al-idrak al-batin, adalah pengetahuan secara batin. Falnadhkuru, maka kita akan menyebutkan, ma, sesuatu yakhtassu bihi qalbul insan, yang tertentu, yang hanya menunjuk kepada hati manusia. Wali ajlihi, dan karena hati manusia itu adalah azuma syarafuhu, keutamaannya sangat besar, wasta'hala al-qurbah minallahi ta'ala, dan berhak dan ahli di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau hewan nggak bisa ista'hala minallah, nggak bisa kurbun, nggak bisa mendekati diri kepada Allah, karena yang hanya bisa mendekati kepada Allah itu hanya manusia. Wa huwa raji'un ila ilmin wa iradatin, artinya manusia bisa sampai kepada Allah itu dengan ilmu dan iradah. Artinya apa? Perbedaan antara hati manusia dan hati hewan, kalau hati hewan itu hanya memiliki syahwat dan ghadab, keinginan dan emosional, sedangkan kalau manusia ditambah dengan ilmu dan iradah. Ammal ilmu, adapun hati, fahuwa, maka fahuwal ilmu bil umuri diniyah, adalah mengetahui terhadap semua perkara yang berhubungan dengan dunia, wal ukhrawiyah, dan akhirat, wal haqaiq al aqliyah, dan hakikat akliyah, yang berupa pemikiran. Fa inna hadhihi, adapun semua ini, umurun, adalah suatu perkara, wara al mahsusat, di belakang panca indera, artinya sesuatu yang tidak dilihat dengan panca indera. Wala yusyarikuhu, dan tidak bisa melakukan hal seperti itu, al hayawanatu, hewan-hewan, artinya hewan tidak bisa mendapatkan ilmu syariat yang berhubungan dengan agama atau dunia. Balil ulum al-kulliyah ad-daruriyah, bahkan adapun ilmu-ilmu
yang doruriyah secara keseluruhan ilmu yang doruri min khawasil akli adalah termasuk dari keutamaan akal, kekhususian akal. Artinya kalau gak punya akal gak bisa mengetahui keseluruhan ilmu yang disebut tadi. Id yahkumul insanu, karena yahkumu akan menghukumi al-insan manusia bi anna syakhsul wahid, bahwa sesungguhnya satu orang la yutasawwaru tidak akan berbentuk ayyakuna fi makanaini di dalam dua tempat fi halatin wahidah dalam waktu yang bersamaan. Artinya dengan akal kita bisa mengetahui kalau seandainya melihat Zaid di satu tempat, kemudian melihat di dua Zaid di Zaid, melihat Zaid yang kedua di tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan, maka akal tidak akan menerimanya. Wahada hakama minhu ala kulli syakhsin. Wahada, maka semua ini dihukumi terhadap semua manusia, semua orang. Artinya semua orang akan memiliki pemikiran seperti itu. Jika ada satu orang ada di dua tempat dengan waktu yang bersamaan, maka akal tidak akan menerima. Wa ma'lumun, dan diketahui annahu lam yudrak bil hissi illa ba'dul ashkhas. Lam yudrik bil hissi illa ba'dul ashkhas. Tidak akan melihat, tidak akan mengetahui dengan panca indera illa ba'dul ashkhas, kecuali sebagian orang saja. Fahukmuhu, maka adapun menghukumi dengan mengetahui pakai panca indera ala jami'il ashkhas, terhadap semua orang, zaidun, itu adalah melewati alama adrokahul hissu, melewati sesuatu yang dijangkau oleh panca indera. Wa idza fahimta, dan jika kamu memahami hadza, tentang permasalahan di atas tadi, fil ilmi adh-dhahir, di dalam ilmu zahir, ad-daruri, yang sudah diketahui, fahuwa fi sairin nadhariyat adhar, maka di dalam sesuatu yang bisa dilihat atau bisa diangan-angan, maka itu lebih jelas. Artinya kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwasanya di dalam hati hewan itu terdapat ghadab dan syahwat. Ghadab itu artinya emosional dan syahwat adalah keinginan. Sedangkan di dalam hati manusia itu ada tambahan, artinya ada 4 perkara. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah ghadab emosional, yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat adalah iradah. Dan hewan memiliki ghadab emosional itu untuk melindungi dirinya. Ketika dia bertemu, ketika seekor kambing melihat serigala, maka otomatis dia akan kabur karena tahu dia bermusuhan dengan serigala. Itu namanya ghadab emosional. Maka dengannya kambing itu akan selamat dari serigala tersebut. Dan syahwat, dengannya hewan bisa bertahan hidup. Hewan untuk mencari makan dan bertahan hidup itu butuh kepada syahwat. Syahwat adalah keinginan. Ketika ia lapar maka ia ingin makan. Ketika ia ngantuk maka ia ingin tidur. Otomatis kalau ada seseorang tidak memiliki syahwat, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Cuman
ada perbedaan antara hati manusia dengan hati hewan. Kalau hati hewan, maka tidak ada ilmu dan tidak punya iradah. Ilmu itu artinya dengan ilmu manusia bisa berpikir, tapi hewan tidak bisa berpikir. Contohnya, ketika hewan melihat Zaid di satu tempat, kemudian dia berjalan dan melihat lagi Zaid di tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan, otomatis hewan tidak akan pernah memiliki pertanyaan, kok bisa ada dua Zaid dalam satu pertanyaan. Sedangkan manusia akan bertanya ketika melihat Zaid, dua Zaid di satu tempat, di dua tempat yang dalam waktu bersamaan. Maka manusia tidak akan menerima itu karena manusia punya akal dan punya ilmu. Artinya manusia ada kelebihan iradah dengan ilmu, dan hewan tidak memiliki iradah dan ilmu. Sehingga hewan hanya bisa menjaga diri ketika dia diserang musuh, dan dia mencari apa yang dia inginkan ketika dia membutuhkan, dan dia menggunakan syahwatnya. Artinya dengan ghadab itu bisa berlindung diri, dan dengan syahwat dia bisa bertahan hidup. Begitu juga seperti manusia, hanya saja manusia memiliki kekhususan yang diberikan oleh Allah berupa akal, berupa ilmu, dan berupa iradah, berupa keinginan. Wallahu a'lam bishawab.